Ini yang lainnya. Yang saya khawatirkan sih ininya, mereka bisa ujian nggak nanti. Itu aja. Kalau nggak ikut tuton, ujiannya gimana? Tapi ya, oh ya, mungkin udah ini kali ya, udah paham. Ya, sekarang kemarin absennya dan nilai udah dikirim, jadi tugas yang buat tugas dan yang absennya ya rata-rata 90. Ke UT Pusat, dikirim ke akademik dulu. Udah pada baca modul 9. Enggak, saya yang khawatir yang nggak masuk, apa kabarnya. Terus sebagian juga ada yang nggak ngirim kuis ya. Tugasnya juga sebagian ada yang nggak buat. Mereka bisa ngerjain soal nggak nanti pas suatu ujian. Itu aja sih yang dikhawatirkan. Kalau oke sih nggak, kalau mereka bisa ya nggak masalah. Oke, kita mulai aja ya. Modul 9, maksimum dan minimum suatu fungsi. Ini udah diajarin di Tuton ya? Di mana? Dari kuliah online di UT ya? Udah ya? Ini modul 9. Oh, ya, soalnya yang hadir matek terakhir-terakhir ini makin dikit sih. Jadi khawatirnya mereka bisa apa enggak gitu nanti untuk ujiannya. Ya. Maksimum minimum suatu fungsi. Ini dari konsep turunan pertama dan turunan kedua. Seharusnya ada lagi ya parsial diferensial atau turunan sebagian suatu fungsi, tapi di sini kita nggak masuk dalam modul. Oh, inisiasi ya namanya ya. Iya, masalahnya yang lainnya yang mereka masih ikut UT tapi belum nggak ada kabarnya. Mereka bisa nggak? Itu aja. Tuton inisiasi ya. Iya. Kalau mereka bisa ngikutin dari pusat nggak apa-apa sih, nggak. Soalnya di sini saya lihat makin lama makin berkurang. Terus mereka tugasnya juga nggak dikumpul gitu. Mudah-mudahan sih. Ya, oke deh. Ini sebelum masuk maksimum minimum, persiapannya ujian gimana nih? Udah semuanya, modulnya udah semua dibahas, udah semua diulang belum? Maksudnya catatan-catatannya kalau bisa
diulang dengan cara mencatat lagi di catatan kecil, terus dari catatan kecil itu sambil ngerjain tugas soal-soal. Kita udah nggak ada tugas lagi kan, soalnya tanggal 5 kemarin itu udah terakhir pengumpulan nilai. Jadi nggak ada lembur-lembur ngerjain tugas. Sekarang mungkin 1 minggu ke depan lembur untuk belajar. Catatan-catatannya, catatan-catatan kecilnya atau catatan singkatnya itu perlu banget. Walaupun nggak bisa dihafal, setidaknya terbiasa. Iya, ya makanya catatannya dari modul itu dibuat ringkasan tiap bab, dibuat catatannya, kemudian itu dibaca-baca. Repa itu apa artinya ya? Ya aku juga nggak tahu. Repa-repaan. Catatan kecil ya maksudnya ya. Walaupun nanti catatan kecil itu nggak bisa masuk dalam ujian, tapi setidaknya kita udah terbiasa. Jadi selama 1 minggu ini, kalau bagi yang belum buat catatan-catatan mungkin bisa dibuat. Jadi itu lebih mempermudah daripada lihat modul yang segini tebal. Itu lihat aja catatan kecilnya. Nanti sambil ngerjain soal bisa lihat dari situ. Udah ya. Enggak, saya khawatir yang lain ini kita jumlahnya terakhir, soalnya saya untuk pengumpulan nilai saya nanya ke Prianto itu ada berapa yang resign dari, cuman ada Umi. Tati Turwati juga katanya dia nggak bisa. Nah yang lainnya ini pada kemana? Kenapa nggak? Apa kabarnya gitu? Oke deh, ya. Ya, kabar baik. Oke, turunan pertama. Sebelumnya turunan pertama kita udah belajar di modul 8 ya. Dan penggunaannya dalam fungsi permintaan dan penawaran, kemudian dalam elastisitas, kemudian dalam fungsi produksi dan penerimaan. Nah, di optimisasi. Kalau dilihat di modul itu ada juga ini ya, yang paling akhir itu ada alat bantu gambar. Apa sih ini? Bahan penyerta audiografis. Ini dipakai ya kalau inisiasi ya. Itu maksimum minimum suatu fungsi itu disebut juga optimisasi, merupakan suatu proses penentuan peluang penyelesaian yang terbaik dari suatu masalah. Jadi dicari nilai maksimum dan minimumnya. Misalnya maksimum keuntungan atau untuk minimum kerugian ya. Dari perspektif produsen. Nah, di sini juga maksimum minimum ini yaitu dari perspektif produsen sebagai pelaku kegiatan ekonomi selalu dianggap ingin memaksimumkan keuntungan. Sedangkan konsumen usahanya untuk memenuhi kebutuhannya selalu mendapat kepuasan yang maksimum. Oke, turunan pertama. Menjelaskan konsep turunan. Setelah mempelajari modul ini, kita diharapkan menjelaskan konsep turunan pertama dan kedua, menghitung nilai maksimum minimum dengan menggunakan konsep turunan pertama dan kedua. Kemudian keuntungan produsen. Oke. Pertama kita ulang lagi turunan pertama, yaitu turunan pertama dapat digunakan untuk mengetahui bagian fungsi yang menaik dan yang bagian fungsi yang menurun. Ini fungsinya non-linear ya. Misalnya Y sama dengan 9 kurang X kuadrat. Turunan pertamanya itu minus 2X. Nah, gradien kurva yang ditunjuk oleh turunan pertama fungsi itu didapat dari turunan pertamanya. Ini widget kita ini udah ada reminder karena ini selama ini free, jadi di sini yang paling bawah agak kurang jelas.